Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari chapter 4 yang beranggotakan Dendi Pratama dengan NIM 2019-31017, Rizky Dwi Kurniawan yang berNIM 2019-31032, Vicky Arifandi dengan NIM 2018-31066, dan Dwi Mati Mariesta Rosadi dengan NIM 2018-31064. Kami di sini akan menjelaskan tentang estimasi permintaan barang. Metode estimasi permintaan. Metode estimasi nilai koefisien beta dalam fungsi permintaan bisa digolongkan baik sebagai langsung maupun tidak langsung. Estimasi permintaan dengan metode langsung diperoleh melalui wawancara, survei, dan eksperimen paper, dalam mana pembeli potensial diberi pertanyaan tentang reaksi yang mungkin muncul sebagai akibat adanya perubahan harga maupun perubahan variabel lainnya. Metode tidak langsung estimasi permintaan merupakan bentuk analisis statistika dengan tujuan untuk mengetahui perubahan permintaan sebagai akibat adanya perubahan dalam variabel penting bebasnya. Analisis ini dikenal dengan metode regresi. Metode langsung estimasi permintaan secara sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pembeli maupun pembeli potensial tentang reaksi-reaksi potensial terhadap perubahan dalam harga ataupun determinan lain atas keputusan mereka untuk membeli produk yang disebutkan dalam papas. Teknik ini dapat diterapkan secara naif dengan semata-mata mencegat orang-orang yang berbelanja dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang jumlah produk yang akan mereka beli di berbagai tingkat harga. Dalam ekstrim lainnya, para pewawancara terlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang canggih ke sebuah sampel pelanggan yang dipilih secara seksama untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Walaupun kelihatannya sederhana, dalam pelaksanaannya pendekatan ini menghadapi banyak kesulitan, yaitu individu yang disurvei harus mewakili pasar secara keseluruhan, sehingga hasilnya tidak bisa. Oleh sebab itu, sampel harus cukup besar dan menggunakan metode random, sehingga informasi pasar yang layak untuk mengadakan rencana perubahan. Inilah yang disebut keacakan random. Bias pewawancara. Dalam hal ini, kehadiran pewawancara dapat mempengaruhi perasaan responden menjadi agak bodoh sehingga responden dapat memberikan jawaban-jawaban yang tidak benar. Biasanya pewawancara sering terjadi baik dalam personal interview dan bahkan kuesioner yang diposkan sekalipun, atau sebab ada orang yang lain membacanya. Adanya kesenjangan antara niat dan tindakan. Arsyad 1993. Masalah ini sering disebut juga sebagai masalah akurasi jawaban atau respons akurasi. Konsumen benar-benar berniat membeli suatu produk ketika diwawancarai, tetapi ketika dipasarkan mungkin sesuatu hal telah mengubah niat dan pikiran konsumen tersebut. Akhirnya jawaban-jawaban responden juga tidak dapat dipercaya bila pertanyaan yang diajukan membingungkan atau ditafsir salah satu mengandung hal-hal di luar dunia imajinasi konsumen. Koordinat kuantitas dikurang harga yang ada pada tabel di atas. Pada suatu grafik, tampak bahwa intercept kurva permintaan mendekati $10,00 dan slope-nya mendekati min 5/800 atau min 0,00625, sehingga taksiran kurva permintaan tersebut adalah Px sama dengan 10,00 dikurang 0,00625 Qx. Kemudian dari kurva permintaan tersebut dapat ditentukan marginal revenue, yaitu MRX sama dengan 10,00 dikurang 0,0125 Qx. Karena kurva MR mempunyai intercept yang sama dengan kurva permintaan, tetapi slope-nya 2 kali slope kurva permintaan. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung nilai harapan atas kuantitas permintaan dompet pada setiap tingkatan harga. Q pada harga $9 adalah sebanyak 160. EQ sama dengan 500 dikali 0,0 untuk kuantitas A ditambah 300 dikali 0,2 untuk kuantitas B ditambah 125 dikali 0,4 untuk kuantitas C ditambah 50 dikali 0,6 untuk kuantitas D ditambah 25 dikali 0,8 untuk kuantitas E ditambah 0 dikali 1,0 untuk kuantitas F sama dengan
160 unit. Begitu pula untuk perhitungan pada harga-harga yang lain adalah sama. Dengan menempatkan koordinat kuantitas dikurang harga yang ada pada tabel di atas, pada suatu grafik, tampak bahwa intercept kurva permintaan mendekati $10,00 dan slope-nya mendekati min 5/800 atau min 0,00625. Sehingga taksiran kurva permintaan tersebut adalah Px sama dengan 10,00 dikurang 0,00625 Qx. Kemudian dari kurva permintaan tersebut dapat ditentukan marginal revenue, yaitu MRX sama dengan 10,00 dikurang 0,0125 Qx. Karena kurva MR mempunyai intercept yang sama dengan kurva permintaan, tetapi slope-nya 2 kali slope kurva permintaan. Situasi pasar simulasi. Alat lain untuk melihat respon konsumen terhadap perubahan harga dan usaha promosi adalah pembuatan pasar simulasi. Pasar simulasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan perilaku konsumen, di mana konsumen yang dipilih diberi uang mainan dan disuruh berbelanja di pasar simulasi atau buatan. Untuk kelompok partisipan yang berbeda, ditetapkan harga dan promosi yang berbeda pula. Bila partisipan dipilih dengan tepat, maka respon mereka terhadap perubahan harga dan usaha promosi dapat disimpulkan sama. Hasil dari uji pasar simulasi ini harus diamati dengan jeli. Cara partisipan membelanjakan uang orang lain mungkin berbeda dengan cara mereka membelanjakan uang sendiri. Kemungkinan lain adalah mereka akan memilih produk tertentu bila harga diturunkan. Ini hanya agar mereka nampak sebagai pembelanja yang hemat dan bertanggung jawab. Metode ini mahal karena biayanya relatif tinggi seharga pembuatan pasar simulasi ini. Dipilih hanya sejumlah kecil sampel yang hasilnya kemungkinan tak representatif. Berikut diberikan contoh mengenai situasi pasar simulasi. Contoh, Brazilian Gold Coffee Company ingin tahu respon konsumen terhadap perubahan harga dari produk kopi bubuk yang dibuatnya. 600 pembelanja dihimpun untuk suatu eksperimen pasar simulasi dan dibagi menjadi 6 grup. Anggota dari masing-masing kelompok dipilih berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Setiap hari mereka bebas berbelanja dalam 30 menit pada pasar buatan tersebut. Masing-masing partisipan diberi $30 uang mainan untuk membeli item-item yang ada. Brazilian Gold Coffee, di samping merek kopi yang sedang laku keras, untuk masing-masing kelompok ditetapkan harga intercept mendekati $3,88 dan slope sama dengan min 0,0045. Dengan demikian, Px sama dengan 3,88 dikurang 0,0045 Qx. Dari kurva permintaan di atas, dicari kurva MR, yaitu MR sama dengan 3,88 dikurang 0,009 Qx. Ingat, slope-nya 2 kali slope kurva permintaan, atau menghitung elastisitas harga permintaan pada setiap tingkatan harga. Arshad tahun 1995 bahwa dalam perhitungan elastisitas harga digunakan kebalikan slope kurva permintaan, yaitu 1 dibagi 0,0045 atau dikurang min 22,22 sebagai
DQX dan DQX dibagi DPX, dan menghitung koordinat PX dan QX dari kurva permintaan tersebut. Sebagai contoh, elastisitas harga pada harga $3,59 E sama dengan 222,22 dikali 3,59 dibagi 65. E sama dengan min 12,27. Eksperimen pasar secara langsung. Eksperimen pasar secara langsung ini melibatkan orang-orang yang benar-benar berada di situasi pasar sebenarnya, yang membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa yang mereka inginkan. Perusahaan memilih satu kota atau lebih, pasar regional, atau negara dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar. UII ini dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas produk dan mengidentifikasi dampak perubahan dari suatu variabel yang dapat dikendalikan atau lebih terhadap jumlah yang diminta. Sebagai contoh, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Kemungkinan lain, perusahaan tersebut dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan risiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Selanjutnya, analisis regresi permintaan konsumen adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan ketergantungan dari suatu variabel terhadap satu atau lebih variabel lainnya. Jadi, teknik ini dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien-koefisien tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk. Untuk analisis regresi, kita membutuhkan sejumlah observasi, masing-masing terdiri dari variabel dependen Y dan nilai variabel independen X yang berhubungan. Analisa regresi ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi. Dalam analisis ini dapat digunakan data runtut waktu (time series) maupun data seksi silang (cross section). Selanjutnya, analisa runtut waktu versus waktu seksi silang. Analisa runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dari sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Satu masalah dalam analisis ini adalah bahwa beberapa faktor yang dapat dikendalikan yang mempengaruhi penjualan cenderung untuk berubah selama periode waktu tersebut. Sehingga beberapa perbedaan dalam observasi penjualan merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh ini, dan bukan karena pengaruh tingkat harga. Jika perubahan variabel-variabel tak terkendali tersebut dapat diamati dan diukur, kita dapat memasukkan variabel-variabel ini sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Misalnya, tindakan para pesaing dan perubahan tingkat pendapatan konsumen sebaiknya dikuantifikasikan (secara langsung atau dengan variabel proksi yang tepat) dan dimasukkan ke dalam analisis. Sebaiknya, perubahan selera dan pola preferensi konsumen sulit diukur dan diamati, walaupun kedua hal tersebut berubah sepanjang waktu. Kita dapat memasukkan pengaruh selera dan faktor-faktor lain yang cenderung berubah sepanjang waktu tersebut dengan cara memasukkan variabel waktu sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Kesimpulan: 1. Penaksiran permintaan berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada fungsi permintaan yang cocok pada saat ini. Informasi ini penting bagi pengambilan keputusan sekarang dan dalam mengevaluasi apakah keputusan sudah optimal dalam konteks situasi permintaan sekarang. Kedua, analisa regresi dari data yang dikumpulkan memungkinkan perhitungan koefisien-koefisien fungsi permintaan
Juga perhitungan beberapa statistik yang menunjukkan keyakinan yang bisa digunakan untuk mendapatkan taksiran. Analisis regresi adalah suatu alat yang sangat baik bila digunakan secara tepat untuk menaksir parameter-parameter fungsi permintaan berdasarkan kaitan observasi dengan data runtut waktu maupun seksi silang. Kesalahan-kesalahan yang dapat membuat validitas teknik di atas berkurang telah diperlihatkan sehingga peneliti dapat merumuskan masalah untuk analisis dengan lebih baik dan menginterpretasikan hasil-hasil analisis dengan lebih baik pula. Ketiga, secara sederhana dapat disimpulkan, para praktisi riset mendefinisikan riset pemasaran sebagai suatu identifikasi yang objektif dan sistematis. Dilanjutkan dengan pengumpulan, analisa, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang berkaitan solusi masalah dan penemuan peluang dalam proses pemasaran. Sementara riset pemasaran yang dibicarakan saat ini umumnya dilakukan temporer dan bersifat ad hoc (sementara), namun berkemampuan mengeksplorasi masalah dan identifikasi peluang pasar secara lebih aktual, baik berbasis MMIS maupun berdasar riset pemasaran. Para pengambil keputusan pemasaran akan dilengkapi peta dan amunisi yang lengkap saat memasuki pasar dan menghadapi para kompetitor. Sekian mengenai penjelasan dari kelompok chapter 4 mengenai estimasi permintaan barang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.